itu, jam di layar ponsel menunjukkan pukul 23.40. Jalanan kota sudah mulai sepi. Raka memarkir motornya di tepi jalan, menarik napas panjang, lalu membuka helmnya. Keringat dingin menempel di dahi meski angin malam berembus cukup kencang. Capek juga, ya, sekali lagi deh kalau ada order. Kalau nggak ada, langsung pulang. Ia menyalakan aplikasi ojek online di ponselnya. Layar ponsel memantulkan wajahnya yang letih. Matanya sedikit merah, jaket lusuhnya penuh debu jalanan. Raka memang biasa bekerja hingga larut, karena baginya, semakin malam justru semakin banyak rezeki. Beberapa menit berlalu, tak ada order masuk. Raka mulai merasa kantuk. Tangannya hampir saja menekan tombol offline ketika tiba-tiba ponselnya berbunyi. Notifikasi order masuk dengan suara khas kering yang langsung membuatnya terjaga. Ia menatap layar, membaca detail pesanan itu dengan dahi berkerut. Lokasi pengantaran, Gerbang Bambu, Desa Pananjung. Pesanan: nasi uduk, ayam goreng, sambal terasi, tempe orek, dan es teh manis. Biaya ongkir Rp150.000. Gerbang Bambu, Desa Pananjung. Kok asing banget, kayaknya nggak pernah dengar ada desa itu deh. Raka menggulir layar, memastikan apakah alamat itu benar-benar ada. Tidak ada foto, tidak ada catatan, hanya titik kecil di peta yang letaknya di dekat area hutan pinggiran kota. Wah, gila, ongkosnya 3 kali lipat. Gak biasanya segini. Tapi, siapa juga yang pesan nasi uduk tengah malam? Raka terdiam sejenak. Ada rasa ragu, ada juga dorongan kuat. Ah, paling orang kaya yang tinggal di villa. Atau, orang hajatan, butuh makanan tambahan. Udahlah, sayang kalau ditolak. Dengan satu ketukan, ia menerima order itu. Ponselnya bergetar pelan. Tulisan di layar berubah menjadi, pesanan diterima. Silakan ambil makanan di warung terdekat. Raka menghela napas panjang. Ia memasang kembali helmnya, menyalakan motor, dan melaju ke warung nasi uduk langganan yang masih buka 24 jam. Di sepanjang jalan, pikirannya berputar-putar. Kenapa ya, orang pesan makanan sejauh itu? Desa Pananjung, letaknya di mana sih? Kok bisa ada titik di tengah hutan? Gak salah input alamat, kan? Hatinya berdebar, tapi logika mencoba menenangkan. Ia menertawakan dirinya sendiri. Udah, Rak, jangan parno. Namanya juga kerja. Yang penting, duit masuk. Urusan alamat, nanti GPS yang ngatur. Raka pun menambah gas, tak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam paling aneh dalam pesanan nasi uduk lengkap dengan ayam goreng, sambal terasi, tempe orek, dan es teh manis ke dalam boks motornya. Raka berterima kasih kepada pemilik warung dan melaju. Jalanan kota mulai sepi. Lampu jalan berderet dengan cahaya kuning redup, sebagian bahkan mati. Suara motornya ngengeng memecah keheningan. Angin malam menusuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Sesekali ia melirik ponselnya yang terpasang di holder motor. Panah GPS menunjuk ke arah jalan yang makin lama makin asing. Dari jalan raya besar, ia diarahkan ke jalan kecil,
lalu masuk ke perkampungan yang makin sunyi. Perasaan kok makin jauh, ya? Desa Pananjung? Kayak nggak pernah dengar ada desa di arah sini. Raka menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Udahlah, sabar aja. Lagian bayarannya juga gede. Hitung-hitung bonus malam ini. Tapi keraguan tetap menggantung. Ia menoleh kiri kanan, mendapati rumah-rumah mulai jarang terlihat. Jalan berubah jadi aspal yang retak-retak, lalu sebagian berganti tanah berbatu. Di kiri kanan, pepohonan mulai rapat. Semakin jauh, semakin jarang ia bertemu orang. Sesekali, hanya ada 1-2 rumah panggung kayu dengan lampu redup. Selebihnya gelap. Tiba-tiba notifikasi di layar ponselnya berbunyi. Anda berada di jalur tercepat. 4 km menuju lokasi. Raka menelan ludah. Ia menurunkan kecepatan motornya, matanya tak lepas dari layar. 4 kilo lagi. Ya Tuhan, masih jauh banget. Di depannya, jalan mulai menanjak, lalu menurun tajam. Suara hutan semakin terasa. Serangga malam berdengung. Sesekali suara burung hantu huuk, huuk, menggema. Angin menggoyangkan dahan, menimbulkan suara kresek-kresik yang tak beraturan. Wah, gila, kayak bukan Jawa Barat lagi. Ini hutan beneran apa gimana sih? Raka mencoba menyalakan musik dari ponselnya untuk mengusir sepi. Tapi anehnya, sinyal hilang total. Tulisan di layar berubah, no service. Lah, kok bisa? GPS tadi masih jalan. Ia berhenti sejenak, menepi. Ponsel diangkat-angkat ke udara, mencari sinyal. Tak ada hasil. Tapi anehnya, panah GPS masih menunjuk jalur dengan tenang, seakan-akan sinyalnya tetap ada. Dan, gimana ceritanya? Internet nggak ada, tapi map masih jalan. Hatinya mulai tak enak. Ia merasakan sesuatu yang tak biasa. Rak, kalau ada yang aneh, balik aja. Duit gede nggak sebanding sama keselamatan. Tapi sebelum sempat memutuskan, terdengar suara notifikasi lagi. Tulisan di layar. 2 km menuju lokasi. Teruskan perjalanan. Ya, tinggal 2 kilo. Nanggung kalau balik sekarang. Ia kembali menyalakan motor. Jalan makin menanjak, kiri kanan kini hanyalah hutan lebat. Bau tanah basah menyeruak, menusuk hidung. Kabut tipis mulai turun, membuat pandangan sedikit buram. Dan di tengah kabut itu, Raka mulai melihat sesuatu. Sebuah pintu gerbang dari bambu berdiri di kejauhan. Tingginya sekitar 3 meter, dihiasi janur kuning dan kain putih yang berayun pelan diterpa angin. Lampu obor menyala di kedua sisinya melambat dengan sendirinya. Jantungnya berdegup kencang. Ini pasti lokasinya. Tapi kok kayak gapura adat? Kayak pintu masuk kampung zaman dulu. Ia berhenti tepat di depan gerbang itu. Mesin motor masih meraung pelan, tapi suara alam seakan menelan segalanya. Sunyi. Layar ponselnya menampilkan tulisan terakhir. Anda sudah sampai di lokasi. Raka menelan ludah. Ya Allah, beneran nih?
Masa kampung ada di balik hutan kayak gini? Di dalam gerbang itu samar-samar terlihat jalan tanah yang diterangi cahaya obor. Seperti ada kehidupan di dalamnya. Dengan tangan gemetar, ia memegang stang motor rat-rat. "Rak, ini udah jauh banget. Balik atau masuk? Duit udah gede, tapi kenapa suasananya kayak gak beres begini?" Suara motor bergetar di antara keheningan. Dan di detik itu juga, Raka harus memilih, mundur, atau melangkah masuk ke gerbang bambu misterius itu. Raka menatap gerbang bambu itu cukup lama. Lampu obor di kedua sisinya berkedip-kedip, seolah ikut bernapas. Angin berembus, membuat janur kuning dan kain putih yang tergantung bergoyang pelan. Tangannya gemetar di stang motor. Ia menarik napas panjang. "Balik, Rak, balik aja. Gak bener ini." Tapi matanya melirik ke box motor. Pesanan nasi uduk, ayam goreng, sambal terasi, tempe orek, dan es teh manis masih tertata rapi di dalam plastik. Ia membayangkan uang Rp150.000 yang sudah menunggu. Ya Allah, semoga aman. Kalau memang ada orangnya, kasihan juga kalau pesanannya nggak nyampe. Ia menyalakan motor lebih kencang, lalu perlahan memasuki gerbang itu. Roda motornya melewati tanah berdebu, suara krek, krek, terdengar jelas. Begitu melewati gerbang, suasana berubah drastis. Kabut tipis yang tadi menutupi jalan mendadak sirna. Jalan tanah di dalam kampung itu bersih, diterangi obor yang berjajar rapi. Rumah-rumah kayu panggung berdiri indah di kiri kanan, dengan ukiran halus dan dinding bambu yang terlihat baru. Anak-anak berlari sambil tertawa kecil. Perempuan-perempuan cantik berkain batik berjalan sambil membawa kendi. Lelaki berwajah gagah duduk di bel-bel, bercakap ramah. Semua tampak hangat. Raka tertegun. Astaga, kok kampungnya indah banget? Kayak di film zaman kerajaan. Bener-bener beda sama yang tadi di luar. Gelap, angker, di sini malah terang dan ramai. Seorang pria parubaya berwajah teduh menghampirinya. Bajunya sederhana, memakai ikat kepala dari kain lurik. Senyumnya lebar. "Selamat datang, Nak. Kau yang bawa pesanan makanan itu, kan?" Raka kaget. Iya, Pak. Betul. Saya driver online. Ada yang pesan. Pria itu tertawa pelan. Iya, benar. Mari ikut saya. Yang pesan sudah menunggu di rumah depan sana. Raka mengangguk, meski hatinya masih berdegup kencang. Ia mengikuti pria itu. Motor diparkir di dekat sebuah pohon besar. Di sepanjang jalan, beberapa warga menatapnya dengan ramah. Senyum mereka lebar, hampir sempurna. Terlalu sempurna. Raka menunduk, mencoba mengabaikan. Rasanya, senyum mereka kayak aneh. Tapi, kok adem juga lihatnya. Mungkin aku aja yang terlalu tegang. Tak lama, mereka tiba di depan sebuah rumah panggung besar. Obor menyala terang di depannya. Seorang perempuan muda keluar, mengenakan kebaya putih sederhana. Rambutnya panjang, hitam, tergerai. Senyumnya menawan.
"Terima kasih, Mas, sudah antar makanan ini." Suaranya lembut, hampir seperti bisikan. Raka menelan ludah. Ia membuka box motor, mengambil plastik berisi makanan, dan menyerahkannya. "Iya, Mbak. Ini pesanannya. Lengkap semua." Perempuan itu menerima dengan kedua tangan. Senyumnya makin lebar. "Terima kasih banyak. Mas pasti capek. Mau istirahat sebentar di dalam? Kami sudah siapkan tempat." Raka bingung. Waduh, kok baik banget, ya? Tapi jam segini? Kalau nolak, nggak enak. Kalau iya, apa aku masuk aja sebentar? Kayaknya mereka orang baik semua. Pria parubaya tadi menepuk bahunya lembut. "Ayo, nak. Hanya sebentar. Anggap saja rumah sendiri." Suasana hangat itu membuat ketegangan di hati Raka mereda. Ia tersenyum kikuk. "Baiklah, Pak, sebentar saja, ya." Perempuan itu mempersilakan masuk, menyingkap tirai pintu bambu. Dari dalam, cahaya lampu minyak temaram menyinari ruangan kayu yang rapi, harum seperti bunga melati. Dan tanpa sadar, Raka melangkahkan kaki ke dalam rumah kampung yang seakan terlalu indah untuk nyata. Begitu melewati tirai bambu, Raka terdiam. Ruangan rumah itu hangat, bercahaya temaram dari lampu minyak yang menggantung di sudut. Lantainya dari kayu, mengilap seolah baru dipelitur. Bau harum bunga melati tercium samar, membuat suasana terasa tenang sekaligus menyesakan. Di ruang tengah, sebuah tikar pandan sudah digelar. Di atasnya tersaji makanan yang tampak begitu menggoda. Nasi putih mengepul, ayam goreng berwarna keemasan, tempe orek manis, sambal merah menyala, juga kendi berisi air jernih. Raka menelan ludah. Padahal aku tadi baru antar makanan, kok di sini sudah ada makanan yang sama persis? Nasi, ayam, sambal, bahkan es teh manis pun ada di gelas tanah liat. Perempuan muda berkebaya putih yang menyambutnya tadi duduk anggun, mempersilakan Raka mendekat. Senyumnya tak pernah hilang. "Silakan, Mas. Makanlah bersama kami. Kau pasti lelah setelah perjalanan jauh." Raka melangkah pelan. Perasaan aneh mulai mengusik, tapi tubuhnya seperti berat untuk menolak. Ia duduk di tikar, menunduk sopan. Iya, Mbak. Terima kasih banyak. Tapi, sebenarnya saya cuma antar pesanan. Bayarannya." Pria parubaya yang tadi menjemputnya masuk ikut duduk, menepuk bahu Raka dengan hangat. "Tidak usah memikirkan itu, nak. Yang penting kau sudah sampai. Rezeki akan selalu ada bagi orang yang ikhlas memberi." Raka terdiam. Kata-kata itu menenangkan, tapi juga terdengar janggal. Perempuan itu mulai menyendokkan nasi ke piring, lalu menyodorkannya kepada Raka. Tangan Raka gemetar saat menerimanya. "Mbak," suaranya nyaris berbisik. Ia mulai mencicipi sepotong ayam goreng. Rasa gurihnya luar biasa, lebih lezat daripada ayam goreng manapun yang pernah ia makan. Sambalnya pedas manis, nasi hangatnya pulen, bahkan es teh manisnya begitu segar, seolah baru dipetik dari kebun. Untuk sesaat, ia lupa semua keanehan yang mengganjal. Ya ampun,
Enak banget, kayak bukan makanan biasa. Apa mereka punya resep rahasia, ya? Namun, saat ia melirik sekeliling, jantungnya mendadak berdetak lebih cepat. Semua orang di ruangan itu, perempuan, pria paruh baya, bahkan beberapa warga yang ikut duduk, menatapnya sambil tersenyum. Tatapan itu tidak berkedip. Senyum itu terlalu lebar, terlalu lama. Raka buru-buru menunduk lagi, pura-pura sibuk dengan piringnya. Tapi matanya sempat menangkap sesuatu. Bayangan tubuh mereka tidak jatuh ke lantai. Obor di dinding jelas menyala, cahayanya kuat. Tapi di lantai kayu yang mengilap, hanya bayangan tubuh Raka sendiri yang terlihat. Tangan Raka yang memegang sendok mulai bergetar. Astaga, mereka nggak punya bayangan. Suara perempuan itu terdengar lagi, lembut seperti bisikan, tapi entah kenapa terasa menusuk telinga. Mas Raka, kau betah di sini, kan? Kalau mau, kau bisa tinggal. Kami akan memberimu apa saja yang kau mau. Raka terperanjat. Dia tahu namaku. Aku nggak pernah sebut tadi, kan? Suara hatinya menjerit, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa memandangi piring di tangannya, jantungnya berdentum-dentum keras. Dan untuk pertama kalinya, Raka benar-benar yakin kampung ini bukan kampung biasa. Jamuan makan malam berakhir dengan keheningan yang janggal. Semua warga masih tersenyum ramah, tapi tatapan mereka seolah menembus ke dalam dada Raka. Ia berusaha sopan, menaruh sendok ke piring, lalu menunduk. Terima kasih banyak, makanannya enak sekali. Tapi saya harus segera pulang. Sudah larut. Perempuan berkebaya putih itu menatapnya lama. Senyumnya tidak pudar. Pulang? Bukankah kau baru saja datang? Istirahatlah dulu. Malam masih panjang. Pria parubaya menimpali, suaranya tenang tapi tegas. Tidak ada yang terburu-buru di sini, nak. Kau bisa tinggal sampai esok pagi. Raka tersentak. Tinggal? Gila aja. Aku harus pulang. Keluarga pasti khawatir kalau aku nggak pulang-pulang. Namun, bibirnya hanya bisa berkata lirih, iya, Pak. Nanti saya pikirkan. Beberapa warga tertawa kecil, seperti mendengar lelucon. Lalu suasana kembali hening. Malam itu, Raka diberi sebuah bilik kecil di sudut rumah panggung. Dindingnya dari anyaman bambu, ranjangnya berupa tikar pandan dengan bantal kapuk tipis. Lampu minyak kecil diletakkan di pojok, cahayanya redup. Raka berbaring, mencoba memejamkan mata. Tapi rasa kantuk tak kunjung datang. Hatinya gelisah. Apa benar ini cuma kampung biasa? Tapi, bayangan mereka, senyumnya, dan kenapa mereka tahu nama lewat celah dinding bambu, membawa aroma bunga melati yang semakin menyengat. Raka mengibaskan tangan, mencoba mengusir rasa sesak di dada. Tiba-tiba terdengar suara bisikan. Samar, lirih. Raka. Ia membuka mata, jantungnya berdetak kencang. Siapa? Gumamnya pelan. Tak ada jawaban. Hanya keheningan. Raka menutup mata lagi, tapi suara itu terdengar lebih jelas.
Kali ini, seperti berasal dari balik dinding. "Raka, jangan pulang. Tinggallah di sini. Kau akan bahagia selamanya." Tubuhnya merinding. Ia bangkit, menempelkan telinga ke dinding. Suara itu terdengar seperti suara perempuan, lembut tapi menakutkan. "Siapa di luar?" seru Raka dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Hanya suara angin dan lolongan anjing hutan yang jauh di kejauhan. Ia kembali berbaring, menarik selimut tipis. Matanya tak bisa terpejam. "Astaga, aku harus kabur. Ini bukan tempat manusia. Aku yakin." Tapi sebelum ia bisa merencanakan apapun, suara itu kembali berbisik. Kali ini, sangat dekat. Tepat di telinganya. "Mas, jangan tinggalkan aku." Raka melonjak, duduk tegak. Matanya liar menatap ke sekeliling bilik. Lampu minyak bergetar, nyaris padam. Tak ada siapa-siapa. Tapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang sedang menatapnya dari kegelapan. Raka duduk kaku di tikar pandan. Nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi pelipis meski udara malam menusuk dingin. Matanya terus menatap pintu bilik bambu yang tertutup rapat. Itu tadi, suara siapa? Gak mungkin cuma halusinasi. Terlalu jelas, terlalu dekat. Lampu minyak di sudut ruangan bergetar, cahayanya meredup lalu kembali terang. Bayangan Raka sendiri menari di dinding, bergetar seperti hendak terlepas. Lalu, duk, 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 terdengar langkah kaki di luar bilik. Pelan, teratur. Raka menahan napas. Tirai pintu bilik tersingkap perlahan. Sesosok perempuan masuk. Rambutnya panjang, hitam legam, menjuntai sampai pinggang. Wajahnya, wajah perempuan berkebaya putih yang tadi menerima pesanannya. "Mas Raka." Suaranya lembut, nyaris seperti alunan tembang. "Kau belum tidur?" Raka tercekat. "Embak, ini sudah larut." "Kenapa? Kenapa masuk ke kamar saya?" Perempuan itu tersenyum samar, duduk di tepi tikar. Bau bunga melati semakin pekat, menusuk hidung Raka. "Aku khawatir padamu. Kau terlihat lelah sekali." Ia menunduk, jemarinya yang halus menyentuh tangan Raka. "Tidurlah. Biarkan aku menemanimu." Raka terlonjak, buru-buru menarik tangannya. Dadanya berdegup keras. "Ya Allah, ini gak wajar. Ini jebakan. Aku baik-baik saja, Mbak." "Terima kasih. Gak perlu repot-repot." Perempuan itu menatapnya, matanya berkilat aneh. "Kenapa kau menolak? Bukankah aku cantik?" Raka terdiam. Dan memang, wajah perempuan itu begitu menawan. Kulitnya halus, matanya jernih, senyumnya sempurna. Untuk sesaat, hatinya goyah. Ada bagian dalam dirinya yang ingin percaya, ingin menyerah, ingin merasakan kehangatan itu. "Jangan, Rak. Jangan bodoh. Ini bukan manusia." Ia menutup mata, merapal doa dalam hati. Tapi suara perempuan itu semakin mendesak, seperti gema di telinga.
Tinggallah di sini, Mas. Kau tak perlu lagi susah payah di jalanan, tak perlu lagi lelah mengejar rezeki. Kami bisa memberimu semua yang kau mau. Harta, makanan, bahkan cinta. Saat Raka membuka mata, wajah perempuan itu berubah. Senyumnya terlalu lebar, matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan kulitnya pucat berkilat. Jemarinya yang halus kini tampak panjang dan dingin, mencengkeram tangan Raka kuat-kuat. Di sini, kau akan bahagia. Selamanya. Raka berteriak, mendorong tubuhnya mundur hingga menabrak dinding bilik. Lampu minyak mendadak padam. Gelap total. Di kegelapan itu, ia masih bisa mendengar suara perempuan itu, kini bergema dari segala arah. Mas Raka, jangan tinggalkan aku. Raka menutup telinga dengan kedua tangannya, tubuhnya gemetar hebat. Ya Tuhan, aku harus keluar dari sini. Kalau tidak, aku nggak akan pernah pulang. Begitu cahaya pertama fajar samar-samar merembes dari sela dinding bambu, Raka sudah bersiap. Matanya merah, hampir semalaman ia tak tidur. Pikiran terus berputar tentang bisikan, bayangan hilang, dan wajah perempuan bunian yang berubah menyeramkan. Ia memasukkan helm ke kepala, lalu meraih kunci motor dengan tangan gemetar. Pokoknya aku harus kabur sekarang. Gak peduli mereka marah atau enggak. Kalau aku tetap di sini, habis aku. Pelan-pelan ia membuka tirai pintu bilik. Rumah itu sepi. Tak ada suara percakapan, tak ada tawa ramah semalam. Bahkan perempuan berkebaya putih itu tak terlihat. Raka melangkah hati-hati keluar rumah. Jalan tanah kampung itu tampak lengang. Warga yang kemarin ramai menyambutnya, kini entah kemana. Ia segera menuju motor yang terparkir di bawah pohon besar. Tangannya hampir tak bisa memasukkan kunci ke kontak karena gemetar hebat. Mesin menyala, brum, suara motor menggelegar di keheningan. Raka menancap gas, meninggalkan rumah panggung itu. Jalan lurus di depannya terbentang. Obor-obor yang semalam menyala kini sudah padam. Yes, sebentar lagi aku keluar dari kampung ini. Tapi baru sekitar 10 menit berkendara, ia terperanjat. Di depannya, berdiri gerbang bambu yang sama persis seperti semalam. Janur kuning, kain putih, 2 tiang obor di samping. Raka mengerem mendadak. Apa? Mustahil, tadi aku sudah keluar lurus. Kok balik lagi ke sini? Ia menoleh ke belakang. Jalan tanah terbentang lurus, panjang, tanpa belokan. Tak mungkin ia salah jalan. Dengan putus asa, ia mencoba lagi. Motor dipacu lebih kencang, kali ini sekitar 20 menit. Jantungnya berdegup kencang, tangannya berkeringat dalam sarung tangan. Namun begitu ia mendongak, gerbang bambu itu muncul lagi, tepat di hadapannya. Anjing, teriaknya frustasi, menghantam stang motor. Jangan main-main sama gue. Suara tawa lirih terdengar dari kejauhan. Samar, seperti suara banyak orang menertawakan sekaligus berbisik. Mas Raka, kemanapun kau pergi, kau tetap kembali ke sini. Raka menoleh kiri kanan, matanya liar mencari sumber suara. Tapi hanya pohon bambu bergoyang, dan jalan tanah yang seolah mengurungnya. Ia kembali memutar motor,
mencoba arah lain. Bahkan sempat ia nekat melajukan motor melewati jalan setapak kecil, hanya untuk berakhir di gerbang yang sama. Setiap usaha pelarian berujung sia-sia. Napas Raka memburu. Matanya basah. Astaga, aku nggak bisa keluar. Aku terjebak di sini. Saat itu, dari arah gerbang, terlihat bayangan seseorang melambai. Perempuan berkebaya putih. Senyumnya kembali terukir, terlalu manis untuk dipercaya. Mas Raka, pulanglah. Pulanglah, tapi bukan ke duniamu. Pulanglah bersamaku. Suara itu menusuk, lirih tapi pasti. Raka memeluk stang motornya erat-erat. Tubuhnya bergetar hebat, hampir kehilangan harapan. Ya Tuhan, apa aku akan terjebak selamanya di sini? Raka masih terengah-engah di atas motornya, tepat di depan gerbang bambu yang entah sudah keberapa kali ia temui. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau. Aku gak bisa terus kayak gini, aku bakal gila kalau begini terus. Di saat keputusasaan menjerat, terdengar suara serak pelan dari balik pohon besar dekat gerbang. Anak muda, berhentilah melawan. Kau hanya akan kembali ke tempat yang sama. Raka terperanjat. Dari balik bayangan, muncul seorang lelaki tua. Tubuhnya bongkok, mengenakan kain lusuh, rambut putih panjang terurai acak-acakan. Sorot matanya tajam, tapi ada kelelahan di sana. Siapa? Siapa? Pak? Suara Raka tercekat. Lelaki tua itu mendekat perlahan. Langkahnya berat, seolah dipikul usia. Ia menatap Raka lama sekali sebelum menjawab. Aku, orang yang juga pernah tersesat di sini. Sama seperti kamu. Raka tercekat. Apa maksud Bapak? Ini bukan kampung biasa, kan? Lelaki tua itu menghela napas panjang, lalu duduk di atas batu dekat gerbang. Ini kampung Bunian. Tempat yang tidak seharusnya kau masuki. Sekali kau diterima di sini, kau tidak akan mudah keluar. Darah Raka serasa berhenti mengalir. Lalu, bagaimana caranya keluar, Pak? Tolong. Saya masih punya keluarga, saya masih ingin pulang. Lelaki itu menatap lurus ke mata Raka, dalam, menusuk. Ada satu cara, tapi sangat berbahaya. Kau harus kuat menahan godaan. Godaan? Raka mengulang. Si tua mengangguk. Orang-orang Bunian itu akan terus memanggilmu, menyamar dengan wajah yang kau kenal. Jangan pernah menoleh, jangan pernah menjawab panggilan mereka. Kalau sekali saja kau menoleh, habis sudah jalanmu pulang. Raka merinding. Suara perempuan semalam terbayang di telinganya. Mas, jangan tinggalkan aku. Lelaki itu melanjutkan, dan ada satu lagi. Kau harus tinggalkan sesuatu dari dunia nyata di sini. Hanya dengan begitu kau bisa lepas dari ikatan kampung ini. Raka bingung. Meninggalkan sesuatu? Maksudnya apa? Si tua menunjuk ke motor Raka. Barang itu bisa apa saja. Tapi biasanya, yang paling kau sayangi. Semakin besar nilainya bagimu, semakin kuat jalan keluarnya. Matanya memandang motornya, satu-satunya alat mencari nafkah,
hasil tabungan bertahun-tahun. Kalau aku tinggalkan motor ini, aku pulang dengan apa? Tapi kalau nggak aku lakukan, aku nggak akan pernah keluar. Lelaki tua itu bangkit perlahan. Pilihlah dengan hati. Aku sudah terlalu lama di sini, terlalu lemah untuk pergi. Tapi kamu masih punya kesempatan. Ingat, jangan menoleh, jangan bawa apapun yang bukan milikmu, dan tinggalkan yang paling berharga. Raka menelan ludah, jantungnya berdegup semakin kencang. Pak, kalau saya berhasil, apa saya bisa benar-benar pulang? Si tua tersenyum getir, matanya berkaca-kaca. Kalau kau bisa menahan diri, iya. Tapi kalau tidak, kau akan jadi penghuni kampung ini selamanya. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dedaunan bergetar. Dari jauh, samar-samar terdengar suara perempuan tertawa. Raka merinding. Ia tahu, waktunya hampir habis. Raka berdiri di depan motornya. Keringat dingin mengalir deras dari pelipis. Lelaki tua itu sudah menghilang entah kemana, seolah ditelan tanah. Tinggal ia seorang diri, ditemani gerbang bambu yang terus menunggu. Meninggalkan sesuatu yang berharga, motor ini satu-satunya harta gue. Tanpa ini, gue gak bisa kerja, gak bisa kasih nafkah ke keluarga. Tapi kalau gue gak tinggalkan, gue gak bakal pernah keluar dari sini. Tangannya gemetar menyentuh stang motor. Kenangan-kenangan melintas di kepalanya. Saat pertama kali ia berhasil mencicil motor ini, wajah istrinya begitu bangga. Anak kecilnya sering merengek minta ikut naik saat sore. Bahkan motor ini saksi bisu bagaimana ia mengantar ibunya ke rumah sakit terakhir kalinya. Dadanya sesak. Astaga, harus banget motor ini yang gue korbanin. Dari arah belakang, terdengar suara lirih yang manis, begitu familiar. Suara istrinya. Mas, pulanglah. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan kita. Raka menoleh sedikit, hampir tanpa sadar. Tapi kata-kata lelaki tua itu langsung terngiang. Jangan menoleh. Jangan menjawab panggilan mereka. Ia menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Matanya lurus ke depan. Bukan dia, itu bukan istriku. Itu mereka. Mereka lagi ngetes aku, gumamnya, suaranya serak. Tangannya mulai melepas helm, jaket, dan akhirnya, ia memandang motor itu sekali lagi. Dengan langkah berat, ia menurunkan standar tengah dan berdiri di sampingnya. Maaf, teman setiaku. Terima kasih sudah temani aku sampai sejauh ini. Raka meletakkan kunci di atas jok, lalu mundur beberapa langkah. Dadanya terasa seperti diremas. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Obor-obor di samping gerbang menyala dengan sendirinya, lidah api menari liar. Dari balik gerbang, cahaya terang benderang muncul, seperti lorong panjang yang memanggilnya. Raka menutup mata sejenak. Air matanya jatuh. Aku pilih keluargaku daripada benda mati. Motor bisa dicari lagi. Waktu bersama mereka gak akan bisa terganti. Ia mulai berjalan ke arah gerbang. Suara-suara dari belakang makin keras, makin merayu. Suara ibunya, anaknya, bahkan sahabatnya, semuanya memanggil namanya.
Raka, Raka, jangan pergi. Tetaplah di sini bersama kami. Tangannya mengepal, seluruh tubuhnya menegang. Ia berlari menembus cahaya tanpa menoleh sedikit pun. Begitu kakinya melangkah melewati gerbang, seolah ada tarikan kuat menyeret tubuhnya. Tubuhnya bergetar, telinganya berdenging, pandangannya berputar. Dan dalam sekejap, semuanya gelap. Raka tersentak. Matanya terbuka lebar, dadanya naik turun cepat. Ia mendapati dirinya terbaring di pinggir jalan aspal, persis di dekat hutan tempat ia pertama kali menerima order aneh itu. Langit sudah terang. Matahari meninggi. Burung-burung berkicau. Seakan semuanya normal. Namun tubuhnya terasa sangat lemas. Bajunya kotor penuh tanah. Tangannya bergetar hebat. Ia menoleh ke samping, berharap melihat motornya. Kosong. Tak ada apapun. Ya Tuhan, motor gue beneran hilang, bisiknya lirih. Air mata menetes begitu saja. Ia merogoh saku celana. Ponselnya masih ada. Begitu dinyalakan, layar langsung menyala dengan notifikasi bertumpuk. Puluhan panggilan tak terjawab, pesan dari istrinya, bahkan grup ojek online. Namun satu hal yang membuat jantungnya berhenti sejenak, tanggal di ponselnya. Ia pergi hanya semalam. Tapi dunia nyata sudah berjalan 3 hari. Mustahil, Raka mengusap wajahnya yang penuh debu. Aku cuma merasa semalam aja di sana. Dengan langkah tertatih, ia berjalan keluar dari area hutan. Beberapa warga desa yang kebetulan lewat melihatnya, lalu berlari mendekat. Mas ini kemana aja? 3 hari nggak kelihatan. Kami kira Mas hilang, seru seorang bapak. Raka hanya bisa menggeleng lemah. Saya nyasar. Nyasar jauh. Ia tak sanggup menjelaskan lebih jauh. Bagaimana mungkin ia bercerita bahwa ia masuk ke kampung Bunian? Tak seorang pun akan percaya. Sampai akhirnya ia sampai di rumah. Istri dan anaknya menangis histeris, memeluknya erat-erat. Raka balas memeluk dengan seluruh tenaga yang tersisa. Namun di balik kehangatan itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Malamnya, ketika semua sudah tidur, Raka duduk sendirian di ruang tamu. Pikirannya berputar. Ia memandang keluar jendela. Di kaca jendela itu, sekilas ia melihat bayangan perempuan berkebaya putih sedang tersenyum, matanya lurus menatapnya. Raka memejamkan mata, menolak percaya. Tapi suara lirih kembali terdengar jelas di telinganya. Mas, terima kasih sudah mengantarkan makanannya. Aku akan selalu menunggumu di kampung Bunian. Raka terperanjat, keringat dingin mengucur deras. Ia berlari ke kamar, memeluk anak dan istrinya erat-erat, seolah takut mereka juga bisa hilang kapan saja. Di dalam hati, ia tahu satu hal. Ia memang berhasil kembali. Tapi ia tidak pernah benar-benar bebas.